Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Abah Warkop, channel Jalanan Gorontalo. Alhamdulillah saat ini Abah Warkop bersama para kreator atau yang lebih dikenal dengan Aquascaper Gorontalo. Kita akan membahas tentang aquascape yang sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah lama, tapi untuk Gorontalo mungkin hal-hal yang baru. Dan telah bersama saya para aquascaper, yakni Mas Widi dan Mas Bayu, ya? Henry. Mas Randy dan Mas Noval. Ini adalah para aquascaper Gorontalo. Baiklah, saya coba dengan Mas Widi. Apa sih aquascaper ini? Secara umum dulu bisa dijelaskan sama pemirsa Abah Warkop. Iya, jadi aquascape itu kepanjangan dari aquarium landscape, Om. Aquarium Landscape. Okay. Jadi di mana yang dulunya kita kenal itu kan hanya akuarium, kemudian ikan. Nah, sekarang akuarium sudah dimodifikasi, ada landscape-nya di dalam. Jadi ada batunya, ada kayu, kemudian ada tanaman air. Nah, sehingga di dalam akuarium itu menjadi satu ekosistem yang disebut aquascape. Ya, dari pengertian ini apa beda dia dengan akuarium? Artinya secara umum lah. Kalau secara umum mungkin yang membedakan itu, kalau akuarium itu memang hanya kita lihat hanya monoton, jadi hanya akuarium sama ikan. Berarti kalau aquascape itu ada instrumen. Iya. Ya, instrumen. Kalau aquascape ini kan bisa dikatakan satu teknologi yang memadukan antara akuarium dan kalau di bahasa landscaping. Ya, landscape. Nah, itu dipadukan dengan suatu sentuhan skill dan teknologi tertentu. Nah, kalau Mas Randy lihat seperti apa itu dari paduan itu? Secara saya pribadi, itu sangat membantu kalau soal teknologi sekarang kan. Kalau dulu kan peralatan aquascape belum lengkap. Baru yang orang tahu itu hanya filter. Hanya alat filter saja. Sekarang kan banyak untuk filtrasi akuarium gitu ya. Iya. Jadi memang agak masih lebih ribet dibanding akuarium. Lebih ribet aquascape. Aquascape lebih ribet. Iya. Tapi nilai seninya yang muncul itu mungkin lebih tinggi ya. Itu pasti ya. Iya. Dalam praktik lapangan, Mas Noval, dalam praktik lapangan sudah sejauh mana aquascape ini diterapkan? Kalau di lapangan ya. Aquascape itu bahannya yang udah mulai masuk. Artinya pemain-pemain baru itu mulai bermunculan. Satunya aquascape di Gorontalo itu udah bisa masuk sampai di pelosok-pelosok. Oh, sudah mulai ada ya? Iya. Penghobi. Jadi bukan hanya ada di kota, katakan di Gorontalo di kota, bukan? Bukan. Kemarin teman-teman ada yang dari Gorut, ada yang dari Bone Bolango. Mereka gabung dengan kita nongkrong sambil bahas tentang perkembangan aquascape. Tapi sentralnya ada di kota. Iya, kota. Oke. Mas Widi, saya ingin masuk coba ke teknikal dari aquascape ini. Bagaimana menyusun sebuah aquascape secara teknikal? Karena kalau saya lihat aquascape ini ada ikannya, ada airnya, ada tanaman hidup ya. Iya, tanaman. Jadi secara teknikal penjelasannya seperti mana? Seperti apa? Mungkin kalau secara teknikal prinsipnya sama, kita kayak merawat tanaman di darat juga. Jadi misalnya
di dalam akuarium kita tetap menggunakan pupuk, kemudian bakteri starternya untuk menumbuhkan bakteri baik untuk jadi satu kesatuan. Ya. Jadi satu kesatuan. Nah, kemudian kita juga menggunakan media tanamnya itu bisa pasir, kemudian soil. Tapi tidak lupa juga kita menyisipkan rumah bakterinya juga untuk perkembangan bakteri. Nah, jadi berarti ada standarisasi lah. Saya ambil contoh begini. Tanaman yang hidup itu bukan semua tanaman kan? Iya. Pasti tanaman-tanaman yang bisa hidup di air. Nah, seperti apalah yang bisa bahan tanaman yang digunakan untuk aquascape itu? Yang pertama kalau untuk jenis tanaman memang kita bisa menggunakan tanaman-tanaman yang memang hidupnya ada di dalam air. Ya. Ada beberapa jenis tanaman yang memang hidup di dalam air. Nah, kemudian ada tanaman yang namanya emerset. Iya. Nah, emerset itu dia bisa hidup di darat maupun di air, tetapi melalui proses adaptasi. Nah, Oh, berarti ada proses adaptasi. iya, proses adaptasi. Ada beberapa tanaman yang bisa hidup di darat, kemudian bisa hidup di air, tapi melalui proses adaptasi itu. Kemudian ada tanaman yang sejenis ganggang. Itu misalnya ada Echinoderus, ada Egeria densa, Iya. kemudian ada moss terutama yang sering kita temui di alam, banyak moss-moss. Sedangkan moss sendiri banyak jenis untuk tanamannya. Kemudian untuk batu ya kita bisa menggunakan batu apa saja, yang penting enak dilihat, kemudian yang bertekstur. Oh, betul. Oke. Uh-uh. Ya, tadi itu Mas Widi penjelasan teknikalnya itu. Tadi kan dijelaskan secara teknikal. Kalau saya lihat ini ada hal-hal kimiawi yang ada di dalam aquascape ini. Ada satu pertanyaan juga dari kami. Bagaimana terjadinya proses sintesa yang dibutuhkan oleh tumbuhan hidup, kemudian oksigen yang dibutuhkan oleh ikan? Bagaimana kita pemilik aquascape ini mengontrol itu seperti apa? Untuk ekosistem di dalam sendiri itu kan kebetulan masuk ekosistem ya Om. Ya, ekosistem. Jadi secara prinsipnya di dalam akuarium itu karena kita menggunakan tanaman hidup, secara otomatis kita membutuhkan CO2. Ya. Nah, CO2 sendiri berfungsi yang dapat difungsikan oleh tanaman. Ya. Untuk berfotosintesis, selain CO2 yang dibutuhkan, kemudian pencahayaan juga. Nah, dari hasil fotosintesis yang diberikan oleh tanaman, maka akan keluar CO2. Nah, nanti yang dimanfaatkan itu adalah ikan. Ya. Jadi semua dalam aquascape ini terukur. Iya. Ya, terukur secara teknikal, itu terukur apa yang dibutuhkan oleh tanaman maupun apa yang dibutuhkan oleh ikan. Iya. Mas, ini saya ingin lebih jauh soal aquascape, terutama dari yang saya yakin di Gorontalo sudah pasti di lapangan sudah ada perkumpulannya. Tapi pertanyaan saya, komunitasnya ada kan? Iya. Nah, komunitas. Tapi pertanyaan saya, aquascape ini katakanlah satu pohon besar. Mungkin ada bagian-bagian. Maksudnya di sana kan ada pohon atau ada ini, kemudian ada tanaman. Jadi mungkin ada istilah-istilah secara baku yang dikasih nama di aquascape ini. Kalau di sini di Gorontalo ada aquascape pemula Gorontalo. Aquascape pemula Gorontalo. Iya, itu komunitas yang dikatakan Om tadi apa? Payung. Payung. Itu payung besar itu. Iya. Payung besar. Payung besar. Iya. Baru sudah ada dia punya bagian dari payung-payung. Banyak Om. Banyak. Iya. So berapa banyak di Gorontalo? Ada yang pribadi sendiri, ada banyak di penghobi, ada berapa ya? Ada juga grup-grup. Artinya, tapi semua terorganisir dalam satu komunitas. Iya. Di APG itu. Di APG. APG itu apa? Aquascape. Pemula Gorontalo. Aquascape. Kenapa ada label pemula? Itu kalau pencetus nama saya sebenarnya. Oh begitu. Iya. Pemula. Soalnya
kita kan di Gorontalo awalnya itu tahun 20 2020 ya Pak? Ya. 2020. 2020 itu kita mulai bermunculan kan awal-awal. Memang Tuh, awal Aquascape Gorontalo tahun 2020. 20. Baru mulai juga ya. muncul. Pas Iya. pandemi. Pas pandemi. Iya. Nah itu kita dari beberapa orang, salah satunya Pak Widi. Ya. Jadi orang bikin satu perkumpulan. Ya. Di situ kenapa diadakan nama itu Pemula, karena kita ingin memanggil teman-teman yang lain yang baru merintis awal-awal mau main aquascape. Jadi ya supaya mereka tidak malu mau bertanya, jadi muncullah itu kata Pemula. Begitu ya. Iya, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah udah mulai banyak teman-teman yang Ya. berkembang. So boleh kasih hilang untuk Pemula. Sebenarnya Om, sebenarnya. Harus kasih hilang kan? Karena begini ya. Alam pikiran orang kalau ada Pemula ada stigmatisasi kan? Iya. Stigma itu aduh, berarti baru mau belajar Gorontalo. Iya. Nah, kita kan nggak mau Gorontalo mau tetap pada status. Tapi begini, ada satu pertanyaan juga yang bisa teman-teman sampaikan. Ini Aquascape kan tahun 2020. Awal timbul ide ini bagaimana ceritanya? Silakan teman-teman bertiga. Ya, berikan argumentasi. Sambil kopi ngopi. Iya, silakan minum kopi karena Oke, ini Om Abah Nopal, Warkop. Om Nopal jelaskan dulu Om Nopal. Val, ini Abah Warkop. Pertama itu orang cuman para pecinta ikan sebenarnya, pemain-pemain akuarium. Nah, baru Terus ya googling, lihat-lihat perkembangan ikan hias di Indonesia. Ternyata ada next levelnya lah, Oh, next gitu ya. level dari akuarium yaitu aquascape. Nah, jadi kita coba-coba. Di awal itu orang cari tanaman yang di sekitar, yang bisa kita dapatkan di daerah Gorontalo. ini masih orang per orang. Iya. Oke. Cari tanaman ya. Biasanya kita ketemu itu di tempat-tempat yang ada tanaman. Iya. Kayak pertama saya ketemu sama Pak Widi itu Iya. lagi nyari mos, Ya, Mos. lagi Ya. nyari mos. Sawah. Pas aku dapat bicara ngobrol. Oh ternyata semua jaga main aquascape. Jadi orang sama-sama mulai minta nomor WA biar bisa komunikasi. Ya mulai muncul Randy dan beberapa teman. Kalau nggak salah kita di Gorontalo sekarang berapa? 98 orang. Iya, 98. 98 orang 98 orang. yang memang betul-betul sudah Iya. tekuni ini. Untuk 98 orang sudah termasuk di situ. Itu dalam grup Om. Jadi yang mau belajar, yang cuman ini. Tapi secara umum yang memang mendalami aquascape itu mungkin hanya sekitaran 3/4% dari total yang ada dalam grup. Secara hanya anggaplah sebagai cakrawala lah, membuka wawasan kita bahwa tadi itu diceritakan bahwa awalnya itu terinisiatif dari orang per orang, person per Ya. person. Nah, alhamdulillah sudah terbentuk satu komunitas dan pasti karena sudah terbentuk satu komunitas banyak konsep-konsep ide brilian yang keluar kan. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan siapa sih tutornya untuk Gorontalo? Apakah memang masing-masing otodidak kemudian menjadi satu kekuatan bahwa Gorontalo belajar sendiri secara otodidak? Mungkin saya sedikit bantu Om ya. Jadi untuk ide-ide ataupun perkembangan aquascape Gorontalo itu semua orang yang terlibat itu memiliki skill masing-masing Om. Jadi sehingga skill masing-masing itu kemudian pengetahuan tentang aquascape itu kita kumpulkan jadi satu. Nah, sehingga aquascape Gorontalo ini kita berupaya bagaimana bisa banyak yang kenal aquascape di Gorontalo gitu. Jadi dari ide-ide teman-teman yang punya skill masing-masing, yang skillnya yang luar biasa susah mau diukur skillnya Om. Jadi memang saya sangat senang bisa ketemu teman-teman yang memiliki satu hobi. Ya betul itu. Saya saja bersama teman-teman ada ini bagi saya juga barang baru, apalagi pemirsa kita yang belum pernah mengenal apa itu aquascape. Ya, jadi bagi yang jadi persoalan sekarang ini kan apa konsep yang ingin disusun oleh para teman-teman sebagai aquascaper yang sudah terbentuk dalam sebuah komoditas.
untuk ke depan aquascape di Gorontalo? Silakan. Kalau saya, salah satunya itu diadakan pameran. Pameran. Iya. Ya. Biar bisa dikenal lah. Bisa dikenal. Pernah dibuat itu? Pernah. Pernah. Sekali. Tahun berapa itu? Itu 20 akhir. 2020. Dibuat di mana itu? Itu di markas kafe. Markas KP. Di Di jalan JDS, di abnormal. Oh, di abnormal situ. Iya. Bagaimana Kak teman-teman melihat respon animo masyarakat? Ya waktu itu kan pandemi juga. Ya, pandemi ya. Iya. Jadi pengunjung dibatasi. Tapi sudah ada agenda untuk buat acara seperti yang tahun 2020 itu? Ada. Ada. Kapan tuh? Mungkin saya bantu Om. Jadi sebenarnya rencananya sudah dari tahun kemarin Om. Ya. Cuman kan ada peningkatan kasus COVID Ya. Omicron, sehingga kita tunda dulu. Nah, nanti kita akan rencanakan pada tahun ini juga, mungkin di setelah Lebaran Haji mungkin. Itu ada rencana ya. Rencana. Mudah-mudahan rencana itu insya Allah bisa terrealisasi. Insya Allah. Ini aquascape rasanya dan jam-jam dulu di sini nggak akan terasa karena memang aura yang dikeluarkan. Ya. Positif ya, bisa ada aura yang main ini, aura dari nilai-nilai apa landscape apa aquascape yang keluar. Ini kan bisa dikatakan suatu kreativitas yang namanya saya teringat kalau di dunia pariwisata ada ekonomi kreatif, kan ekonomi kreatif itu bukan berarti misalnya bukan hanya di sini atau di enggak, semua aspek kehidupan itu ketika kita bisa mengeluarkan satu inovasi, ini kan inovasi kan, Ya. Nah, itu menjadi satu kreativitas. Yang pertanyaan saya, apakah ini pernah dalam tanda kutip dijual kepada instansi-instansi seperti yang saya gambarkan tadi, instansi teknis, misalnya contoh pariwisata, Kementerian Kelautan atau dinas terkait, karena ini memang luar biasa nilai-nilai yang ada ini. Jadi kalau aquascape sendiri itu kalau mungkin untuk di kementerian mungkin ini sudah menjadi Program. sudah menjadi program Om. Tapi untuk di Provinsi Gorontalo sendiri pun sampai dengan sekarang kita belum temu ya. Jadi ide-ide yang muncul kayak kita buat expo aquascape itu ide-ide dari teman-teman. Iya. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena begini, ini kan menurut Abah Warko, dilihat dari penampilan dan semua kerumitan dan nilai sini yang ada, pasti nilai jualnya ini tinggi, ya kan? Nah, nilai jual tinggi. Jadi bisa merupakan dalam tanda kutip ladang untuk menghasilkan sesuatu, ya kan? Kenapa ini tidak ditawari sama pihak-pihak yang bisa mensponsori itu? Pernah ditawari tidak? Dulu sempat pernah kita coba ini, cuman memang karena aquascape sendiri belum terlalu banyak yang tahu, kemudian belum terlalu banyak yang minat, sehingga ini mungkin belum jadi prioritas. Prioritas. Oke. Berarti memang ke depan dari kita lah, dari kita sendiri yang mendorong. Secara nilai, Abah Warko ingin tahu berapa sih katakan jumlah cuan yang akan dikeluarkan dalam satu unit aquascape. Diperkirakan lah kira-kira seperti apa? Untuk ukuran paling kecil. Ya, taruhlah paling kecil. Iya. Paling murah. Paling murah. 30 kali Standar. 30 standar sekitar 2,5. 2,5. Iya. Luar biasa. 2,5 juta. Itu standar minimal. Kalau di UMR Gorontalo. Bisa juga di bawah dari itu. Bisa juga di bawah dari itu, tapi memang secara tampilan mungkin Beda. agak istilahnya ada sedikit yang kurang, tidak terlalu wah begitu. Artinya begini, dalam bentuk mungkin tidak terlalu wah, tapi nilai estetika tidak Iya. kurang. Artinya di situ low tech lah. Oh, Low gitu ya. tech, iya. Nah, Low tech. Artinya dari segi filtrasi sama lampu kurang maksimal. iya, begitu.
Dan saya yakin segmen pasarnya pasti masyarakat menengah ke atas ini. Iya. Iya kan? Iya. Dari dilihat dari Iya. kalau orang mau jual, katakan orang mau jual, pastikan ada marketingnya. Orang mau jual, Iya. itu dari pihak aquascape lah, Ya. teman-teman, itu bisa dari hulu atau hilir atau barang yang sudah jadi. Bisa dari hulu sampai hilir. Hulu dan hilir. Karena kalau saya lihat wawancara tadi itu ornamen-ornamen yang dibutuhkan itu luar biasa kan. Ya. Jadi dari hulu ke hilir. Iya. Jadi komunitas itu menyiapkan ini. Iya, menyiapkan Menyiapkan luar biasa. dari batunya, kayu, kayu. tanaman, kita siapkan. Tetap ya kalau misalnya ada bahannya itu tetap ada yang kita kirim juga. Iya. Kalau buaya bisa. Artinya kan atau Kalau di minimal akuarium apalah, bisa. binatang berudu. Apa ini berudu? Apa? Katak. Katak Katak. kodo. Kalau Katak. orang bilang kodo. Nah. Boleh Mungkin nggak? ke Boleh. apa ya, terrarium ya? Terrarium, Kalau terrarium. katak, kalau sekarang juga ada Om. Jadi yang memang penghobi katak. Katak. Itu orang Manado bilang kodok ya. Kodok, Nah, itu dia model aquascape tapi namanya terrarium. Oh, terrarium ya. Karena aquascape itu banyak ini, ada paludarium, Banyak. kemudian terrarium, kemudian Vivarium, vivarium. Akuarium itu apa? Tadi yang bilang tadi. paludarium. Paludarium itu apa? Paludarium sama dia konsepnya dia modelnya kayak tebing, kemudian di bawah ada air. Berarti kalau begitu ada yang nyara ikan. Iya kan? Bawaannya Terrarium, tanaman. terrarium. Apa namanya? Terrarium, terrarium. Oh, terrarium. Kalau terrarium dia sifatnya kayak konsepnya kayak lahan basah. Penyalaan basah begitu. Iya. Tapi ada Lembab, di sini lembab. ikan Iya. luar, Tanamannya juga. Landscape tetap ada. Landscape tetap ada. tetap. Tapi itu pertanyaan Abah Warkop tadi. Siap nggak? Coba katak di dalam. Kodo. Siap. Artinya kodo kalau orang Manado bilang Ntar DP anak dulu. di pelana. Ntar DP anak. Tapi Supaya yang bisa barengan. yang berasosiasi kodo atas ke kodo bawah. Maksudnya ada kampung ada kodo atas, ada kodo bawah. Iya. Tidak bisa. Iya. Maksudnya kodo. Kampung. Itu kata. Agak ngiri sedikit. Dan nanti bisa dicoba itu. Iya. Nanti bisa dicoba. Next time Om. Next time juga. Jadi dalam perjalanan ini bisa ditantang. Nah, mungkin belum ada di Gorontalo. Dari sisi marketingnya itu sambil kita menjual unit, adakah terpikir bahwa ini bisa ditawari secara rental lah? Kalau di tanaman kan ada yang tanaman-tanaman ini ada rental, ya dimana kita sewakan ke hotel-hotel atau kepada restoran. Iya. Ada enggak rencana seperti itu? Ada Om. Ada. Ya? Ada. Konsepnya seperti apa? Konsepnya ya mungkin kita tawari dari entah dia pihak hotel atau perkantoran atau bandara biasanya atau restoran. Nah, tinggal kita menyesuaikan dengan permintaan. Nanti kita yang buatkan landscape-nya, kemudian kita tentukan tanamannya. Nanti sistem nanti maintenance-nya juga kita maintenance. Maintenance. Jadi kalau para pembeli atau yang ingin katakan rental ini secara teknis untuk maintenance-nya ada dari para aquascape Iya, siap ya. Tapi mungkin pembicaraan lain. Maksudnya Iya. begini. Biasanya kan nilai aquascape itu pengetahuan ilmunya kan akan lain dengan kita tata sendiri. Ya. Nah, kalau begitu aquascape ini sebenarnya Anda ini sudah bisa buat semacam untuk sebuah komoditas yang dari hobis, jadi sebuah macam apa dalam tanda kutip semacam CV atau semacam apa lah. Kira-kira tidak ada gambaran seperti itu. Kalau ke situnya kelihatannya belum. Belum. Ya. Ya, teman-teman sekalian, sudah banyak yang kita bicarakan dan mudah-mudahan bisa makna yang disampaikan itu akan ditangkap oleh para pemirsa Abang Warkop, bil khusus yang ada di Gorontalo. Sebagai closing statement, silakan dari Mas Bidi menyampaikan closing statement tentang aquascape. Apa yang akan disampaikan kepada pemirsa? Ya. Jangan lupa subscribe.
Our channel. Jangan lupa subscribe. Ya. Kang Oceng. Jadi untuk saya harapannya Aquascape ini ditayang oleh Abo Warkop, itu kita mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Amin amin. Ya. Kemudian yang kedua, kita berharap Aquascape di Gorontalo itu nanti semakin berkembang, Ya. sehingga peningkatan atau pendapatan ekonomi kreatif dari anak-anak muda Ya. itu dapat lebih berkembang. Ya. Sehingga kita membuka lahan baru untuk mendapatkan hasil yang lebih. Mungkin itu dari saya. Kalau dari Mas ini? Dari saya jangan takut mencoba buat Luar biasa. yang apa? Biasa kan takut atau malu-malu. Bisa bikin sendiri di rumah. Menata tidak harus yang kayak yang susah-susah, jungle misalnya. Iya. Yang natural-natural dulu, Natural yang saja. gampang-gampang. Jadi artinya jangan takut berbuat, biar rugi, Iya. biar rusak, Iya. yang pentingnya nak hancur. Ya kan orang kalau ingin mencapai sesuatu harus begitu. Iya. Iya. Baru masih ada lagi sebagai closing statement, silakan. Kalau saya ya permintaan sih dari pemerintah juga. Dari pemerintah, ya? Iya, bisa dilihat Pemerintah mana? Gubernur, wali kota, bupati, khususnya ya. dinas-dinas terkait. Ada dinas tenis ya. Hmm. Nah, tapi mudah-mudahan ini cerita teman-teman itu didengar oleh Pak Gubernur, oleh Pak Wali, Pak Amin. Bupati. ya Amin. kan? Karena ini karya anak muda. Iya, kita saya juga pribadi ya biar cuman bantuan biar cuman buat tempat penampungan tanaman. Karena tanaman juga kan agak susah. Iya. Jadi ya kita buat bak penampung buat tanaman ya biar Gorontalo bisa lebih bervariasi tanamannya. Begitu ya? Iya. Ya, oke, insya Allah bahwa doakan bisa didengar oleh para pengambil kebijakan tentang Aquascape. Amin. Amin. Oke teman-teman, saya sudah cukup panjang kita bicara. Mudah-mudahan prospek Aquascape ke depan untuk Gorontalo akan mendunia, khusus akan menjadi Aquascape dari Gorontalo untuk Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih sahabat Abo Warkop. Demikian dari Gorontalo untuk Indonesia. Salam kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.